Insaflah wahai manusia, jika dirimu bernoda, dunia hanya naungan untuk makhluk ciptaan Tuhan. Dengan tiada terduga dunia ini kan binasa, kita kembali ke asalnya, menghadap Tuhan yang esa. Dialah pengasih dan penyayang kepada semua insan. Janganlah ragu atau bimbang pada keagungan Tuhan, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta, betapa maha besarnya kuasa segala alam semesta. Ya Allah, mobil itu kecelakaan. Orang itu mati gara-gara aku. Enggak. Santi, ada apa nak? Ya Allah, sayang kamu kenapa? Ma, Santi habis bunuh orang, Ma. Santi habis bunuh orang, Ma. Bunuh orang gimana sayang? Santi meleng, Ma. Terus mobilnya dia kaget, jadi nabrak pohon, orangnya mati. Iya sayang, udah. Fatimah. Iya, Nya. Aduh. Fatimah. Iya, apaan sih Nya manggil-manggil? Manggil lama banget sih, udah tahu bapaknya kecelakaan. Mana Iya Selamat tadi, tuh? tahu. Tadi kayaknya pergi sama Kemana? Asia. Iya, pergi sama Asia. Duh, tuh Iya. anak benar-benar kurang ajar, kerjanya ngelayap mulu tiap hari. Pacaran lagi sama Asia, udah tahu bapaknya kecelakaan. Kemana sih tuh anak? Tahu. Tuh dia Bang Rahmat. Tuh dia. Rahmat! Rahmat! Dari mana aja sih kamu? Ngelayap mulu tiap hari. Jalan-jalannya. Ada apa sih, Nya? Jalan-jalan. Nanya lagi, bapak lu sekarang di rumah sakit. Bagaimana kalau bapak lu mati? Udah Nya. Nih sekarang mendingan Nya pergi ke rumah sakit sama Bang Rahmat ya. Udah Ayo cepet cepet, Nya. Tunggu, Nya. Putar dulu. Nya berangkat dulu ya. Iya Nya. Udah ya. Hati-hati ya Nya. Iya. Jaga rumah lo. Iya. Bang, jangan mati dulu, Bang.
Ibu tidak usah panik, karena Bapak sudah ada yang menangani. Lukanya tidak terlalu parah. Hanya kaki kanannya saja yang patah. Saya permisi. Sakitnya jangan lama-lama. Udahnya. Ya? Nanti ada yang ingin saya bicarakan, dokter. Ya, saya di ruangan. Terima kasih. Nyak, siapa Nyak? Bu, saya dari perusahaan tempat Bapak bekerja. Nanti saya akan bantu semua urusannya. Apa? Itu rumah sakit atau bioskop sih? Masa orang mau masuk harus bayar dulu? Tapi aturannya sudah seperti itu, Pak. Ya, minta berapa rumah sakit itu? Mereka minta 5 juta, Pak. Apa? 5 juta? Jangan dikasih. Bayar saja 2 atau 3 juta dulu. Tapi... Papa, Apa? suruh Henry untuk menyelidiki sebab kecelakaan itu. Kalau kecelakaannya disebabkan oleh sopir yang teledor, perusahaan kan tidak harus menanggung semua pengobatannya. Benar juga kamu. Oh ya, Henry. Kalau bisa kamu suruh orang atau polisi untuk menyelidiki kecelakaan itu. Baik, Pak, baik. Laporkan semuanya pada saya nanti. Baik, Pak, baik. Saya tunggu. Baru 2 bulan perusahaan kita ambil alih. Sudah 2 kali kecelakaan. Baru kemarin pekerja pabrik kelindas mesin. Malah sekarang sopir kantor lagi. Makanya, Pak, manajemen operasional perusahaan dan pabrik harus diulang lagi. Bila perlu pakai konsultan, Pak. Konsultan? Konsultan? Itu duit lagi, tahu? Papa, Ada apa? Santi, Pak. Papa Santi, Pak. Iya, kenapa Santi? Santi tadi kecelakaan di jalan. Ayo, Pak. Santi? Dia nabrak orang. Dia masih shock sekarang. Iya, ayo. Kenapa dia? Santi, di mana kecelakaannya? Pak, Bagaimana kejadiannya? Pak, Santi meleng, Pak. Udah gitu, mobil dia kaget. Akhirnya nabrak pohon, Pak. Supirnya mati. Terus nanti Santi bisa dipenjara. Santi nggak mau Iya, dipenjara, sudah. Pak. Nggak mau. Kejadiannya di mana? Di Jalan Kebun Raya, Pak. Apa? Jalan Kebun Raya? Iya. Itu kan mobil perusahaan Papa. Mobil ekspedisi pabrik yang baru Papa beli. Sudahlah, Santi. Sopir itu tidak apa-apa. Dia tidak meninggal. Cuma patah kaki dan sekarang sudah dirawat di rumah sakit. Halo, Henry. Iya, Pak. Kamu bayar saja uang muka rumah sakit itu. Apa? Saya bayar semua, Pak. Ya sudah, minta berapa saja sopir itu kasih saja. Oh ya, kamu jangan lupa suruh orang untuk memberitahu keluarga korban itu. Saya baru saja bertemu dengan mereka, Pak. Mereka sekarang ada di sini. Ya sudah, kalau begitu bagus. Bilang pada mereka, biaya pengobatan rumah sakitnya perusahaan yang tanggung. Baik, Pak, baik. Kamu urus mereka. Pak, Papa jangan mengubah keputusan mendadak ke karyawan dong. Kalau kayak begitu, Papa tidak dihargai dan dianggap pelin-pelan, Pak. Diam! Ini menyangkut adikmu, tahu? Ayo sayang, bangun. Udah sayang, tenang. Semuanya sudah selesai kok, ya? Sudah, sayang. Sopirnya nggak apa-apa kok. Nanti biar Papa yang urus. Ayo. Ayo. Mengapa dulu kita berteman, oh kekasih, dalam suka dan duka.
Oh, lo Mat. Babe. Apa kabar, Be? Udah lama lo? Baru, Be. Nah, no Aisyah. Ayo Iya, Be. masuk. Makasih, Be. Abang, Aisyah, kapan datang, Bang? tadi malam disuruh Babe. Tahu ada apaan. Habis urusan sama Babe, langsung pulang. Kok cuma sebentar sih, Bang? Sebenarnya saya ada kuliah. Emang ada apa sih? Pengen ngajak jalan-jalan ke sana, kangen. Bang Rahmat, buruan deh pulang. Bicarain Babe tuh. Baru juga nyampe. Ada apaan sih? Tahu, pokoknya Babe ngamuk. Serem. Asia, sorry Asia, abang harus pulang. Ya udah sampein Babe aja, Ge. Sorry ya. Iya, ya. Memangnya mau pesangon berapa juta sopir itu? Alasannya karena dia sudah bekerja 8 tahun, Pak. Jadi... Itu kan manajemen lama. Waktu perusahaan kita ambil alih, kan mereka melamar kembali. Itu artinya mereka karyawan baru lagi. Mengerti kamu? Begini, Pak. Dia minta 20 juta, Pak. Itu untuk modal dagang dan kedua anaknya yang masih sekolah dan kuliah. Henry, dengar. Iya, Pak. Aku tidak peduli dia itu mau kuliah atau jadi kuli. Itu bukan urusan saya. Kamu tahu, waktu di rumah sakit saja sudah habis berapa juta? Hampir 15 juta, Pak. Nah, itu duit semua kan? Hah? Kurang apa lagi? Anda sebagai manajer personalia, jangan mau ditekan oleh karyawan. Anda ditempatkan di sana untuk menangani hal-hal seperti itu. Jangan sedikit-sedikit lapor papa. Bukan begitu, Pak Dani. Orang ini sangat keras. Susah untuk diajak bicara. Dia mengancam akan datang langsung pada Pak Dedi. Itu sebabnya saya pagi-pagi sekali melapor ke sini, Pak. Ya sudah, kalau begitu, biar dia ketemu saya. Sekarang, kamu ke kantor, ayo. Baik, Pak. Permisi, Pak Dani. Jadi sopir saja cerewet. Kebetulan saja Santi yang membuat kecelakaan. Kalau tidak, aku malas bayar rumah sakit itu. Makanya, Papa jangan layani mereka. Biar mereka mengadu sampai ke langit. Miringin ke motor lu. Hah? Babe yang turun duluan. Ayo, Bang. Nyalain lagi, diam lo. Bantuin dong. Iya. Udah lepas. Hah? Oh, jadi ini rupanya rumah bos orang kaya itu. Dasar sombong. Tidak berperi kemanusiaan. Kenapa sih, Ma? Akhir-akhir ini si Santi sakit-sakitan terus. Pak, dia kan mesti trauma habis kecelakaan itu. Alah, dasar dianya aja yang rumah. Ngapain sih dipikirin? Orangnya aja udah keluar dari rumah sakit kok. Dani, kamu nggak boleh ngomong gitu. Adik kamu itu orangnya perasa. Kalau ngomong jangan sembarangan, Dani. Alah, dasar lemah. Oh ya, Ma. Jangan lupa, Santi bawa ke dokter. Iya, Pak. Ketok pintunya. Babe aja deh. Udah kamu aja. Siapa kamu? Dan mau apa kemari? Mau apa? Kamu Husin kan? Ente Dedi ya? Iya. Aku Dedi, Sen. Husen. Sudah berapa puluh tahun kita tidak ketemu, Sen? Oh, sudah lama banget ya. Kemana aja? Sejak aneh kawin, aneh pindah ke kampung mertua di Bekasi. Ngomong-ngomong, ini rumah lu, Det? Ya iyalah. Kok kamu tahu aku di sini? Ya, aneh kesini nih, aneh mau ketemu dengan pemilik pabrik itu, tempat aneh bekerja. Aneh pengen nuntut pesangon. Manajer personalia itu kasih alamat aneh di sini, makanya aneh datang ke sini. Lu lihat ya, sampai kaki aneh patah. Jadi, sopir kantor yang tabrakan itu kamu, Sen? Ente kok tahu? Iya iyalah, Sen. Sayalah pemilik pabrik itu. Dan saya baru 2 bulan ambil alih pabrik itu. Jadi, kamu pemilik pabrik yang baru itu? Iya. Oh, hebat kamu sekarang ya? Tapi, Sen, aku baru 2 kali ke sana. Itu pun cuma ke kantor. Sudahlah. Ayo kita duduk dan ngopi dulu. Ayo. Oh, apa, Sen?
Ini anak gue yang paling gede, si Mamat. Lu masih inget kan? Si Mamat yang kecil itu kan? Iya, yang masih ingetan itu. Tapi Sen, jangan salah. Anakku juga yang tadi barusan, si Dani yang barusan melintas, itu anakku. Oh. Sudahlah. Ayo masuk. Ayo, Mat. Iya, Pak. Ayolah masuk. Ayo, Sen. Ayo, Sen. Silakan duduk. Ayo, Mat. Ayo, silakan. Iya, Pak. Pak, Papa, Mama antar Santi ke dokter dulu ya. Sebentar dulu, Ma. Papa kedatangan tamu, Ma. Coba Mama tebak siapa yang duduk di sana itu, Ma. Nggak inget, Mama? Nggak ingat. Siapa, Pak? Ma, dia itu yang dulu tinggal di sebelah rumah Papa. Masa nggak ingat? Di sebelah rumah kita kan? Iya, Iya, di sebelah iya, rumah. Ma. Siapa namanya? Pak Husen. Pak Husen. Oh, iya. Kenal kan? Iya, Pak. Jadi sopir itu bapaknya Rahmat. Santi sayang, bangun nak. Santi? Bangun. Bangun. Pak, cepat angkat, Pak. Ayo, Pak, cepat. Taruh di sofa. Aduh. Santi. Pak Dedi mau ngasih pesangon, Bang? Iya sih, mau dikasih, tapi gue nggak enak. Minta berapa? Habis gue jadi nggak enak. Dia kan teman lama, bekas tetangga kita juga. Tapi heran ya, Bang ya. Kok dia bisa cepet kaya ya, Bang ya? Dulu cuma juragan pasir dan batu kali, Bang. Dulu juga dia suka ngutang truk gue. Iya. Ya, nasib orang siapa tahu. Katanya dia coba-coba jadi pemborong. Sukses. Sekarang dia punya pabrik genteng. Pabrik batu bata. Iya, Bang. Iya. Maaf. Sakit ya, Bang ya? Maaf ya. Be, berangkat dulu, Be. Ya. Lu kalau kuliah itu udah deh, jangan macem-macem. Mikirin kuliah lu dulu. Jangan mikirin Asia melulu. Iya, Mat. Lagian orang tua lu juga udah tahu hubungan lu sama Asia. Dia kan udah tunangan. Ngapain sih lu kejar-kejar melulu? Nya, siapa yang ngejar-ngejarnya? Namanya juga calon istrinya. Kangen. Calon istri dengkul lu. Walaupun lu udah tunangan, lu jangan mikirin dia melulu. Lu pikirin kuliah lu tuh. Hah? Jangan harap Babe kasih nikah lu kalau lu belum sarjana. Ngerti gak? Hah? Udahlah, Be. Ya. Ya, anak kalau dibilangin. Tuh, Be. Begitu tuh kelakuannya tuh. Bapaknya Rahmat. Rahmat pasti benci dan marah sama aku. Maafin aku ya. Maafin. San, ngapain ngajak saya ke sini? Pertama, aku mau minta maaf soal kesalahan itu, Mat. Yang kedua, aku mau memberitahu kalau aku kangen banget sama kamu. Aku sayang sama kamu. Mat, kamu ingat gak waktu kita masih kecil? Waktu kita masih tetanggaan? Kita sering sekolah sama-sama. Terus kalau ada apa-apa di sekolah, kamu yang selalu ngelindungin aku. Kamu yang ngejagain aku. Ingat kan? Terus, sejak saat itu, aku gak pernah bisa ngelupain kamu. Ternyata aku sayang banget sama kamu. Mat, aku harap kita kayak waktu masih kecil dulu. Kita saling sayang. Dan aku sayang banget sama kamu.
Asia, Aku benci kamu. ngapain kamu kesini? Aku benci kalian berdua. Aku benci. Rahmat, Rahmat. Jangan bunuh dia. Rahmat. 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 Santi, Santi, Mama. Rahmat. Santi, Ma. Rahmat. Astagfirullahaladzim. Santi, Santi kamu kenapa? Santi bangun. Santi, Mama sayang. Santi kamu kenapa sayang? La ilaha illallah. Santi ini Mama. Kek. Santi di kamar? Iya, Kek. Saya keluar sebentar. Ya. Pak. Pak, Bapak tahu dari mana? Bapak seperti merasa tiba-tiba saja Bapak ingin telepon pada kalian. Pembantu yang angkat. Kenapa dengan cucu saya ini? Dia itu seperti orang yang kesurupan. Dokter bilang gejala tipes, Pak. Kita masih nunggu hasil dari laboratorium. Asal jangan penyakit yang menakutkan. Zaman sekarang ini penyakit aneh-aneh. Dok, kenapa kamu, Dok? Ini kakek, Dok. Rahmat. Siapa itu Rahmat? Di rumah juga dia seperti ini, Pak. Ngigo terus panggil-panggil Rahmat. Rahmat. Ini Papa, Nak. Siapa sih Rahmat itu? Rahmat? Rahmat. Ada hubungan apa dia dengan si Rahmat? Ada apa, Pak? Duduk. Mungkin ini hanya kebetulan saja. Bapak tidak pernah tahu Nak Rahmat itu orangnya seperti apa. Tapi Bapak dapat merasakan Santi itu ada jodoh dengan anak itu. Batin Santi seperti nempel pada anak itu. Masa sih, Pak? Iya. Dalam hidup ini memang sering terjadi hal-hal yang tidak masuk akal. Tapi panggilan tidur Santi bukan sekedar mimpi. Itu panggilan batin yang paling dalam. Anak itu memang jodohnya Santi. Kalau begitu, saya permisi dulu, Pak. Silakan. Sayang. Iya, Nak. Rahmat. Iya, Nak. Kalau Rahmat itu memang jodohmu, Papa akan nikahkan kamu dengan dia. Asal kamu sembuh ya. Apa-apaan sih, Papa? Rahmat. Masa Santi mau dinikahkan dengan anak supir itu, Pak? Dani, ini rumah sakit. Biarin saja. Kalau itu memang jodohnya dia. Yang penting, Santi senang dan bahagia. Papa kok jadi ngaco begitu? Dapat ide dari mana sih, Pak? Diam kamu. Ini urusan Papa. Rahmat. Makasih ya, suster ya. Papa, sesudah Papa bilang mau nikahin Santi sama Rahmat, panasnya langsung turun. Sekarang kata suster kondisinya udah normal, udah sembuh Pak anak kita. Yang benar, Ma. Iya. Begitu tahu bahwa Santi akan dinikahkan dengan putra Bapak, kesehatannya mulai membaik, Pak. Jadi itu sebabnya Pak Dedi menyampaikan pada saya untuk melamar putra Bapak. Ya, itu pun kalau keluarga Pak Hussein berkenan, Pak. Oh, tentu sangat berkenan. Ya, kita memang nggak pernah tahu rencana Allah. Iya. Emang si Rahmat sama Neng Santi dulu itu, teman sepermainan waktu mereka masih kecil-kecil. Dan kelihatannya mereka sangat akrab sekali. Iya. Karena kita memang bertetangga sama keluarga Dedi. Ya, aneh nggak bisa bilang apa-apa. Itu memang sudah adatnya. Kalau mereka sudah gede, ya kita harus wajib mengawinkan mereka. Iya. Sudah kewajiban orang tua. Betul tidak? Benar Pak Hussein, benar. Tapi Pak, apa putra Bapak bersedia? Oh iya, tentu bersedia. Jangan takut. Serahkan saja semuanya pada Babe. Rahmat itu anak yang baik.
anak penurut sama orang tua. Jadi, nggak usah takut. Apa-apaan nih? Iya, begini Mat. Babinya Santi ingin ambil lu jadi mantu. Nah, Mat, itu kan artinya kita dapat durian runtuh. Durian runtuh apaan? Rahmat nggak ngerti. Mat, lu dengerin dulu penjelasan babemu ini. Hehehe, Mat, gini Mat. Waktu anaknya sakit, si Santi itu katanya suka memanggil-manggil nama lu. Babe juga heran. Ngapain sih dia manggil-manggil nama lu? Tapi pada saat dia dijanjikan mau dikawinkan sama lo, sakitnya makin baik. Makanya orang tuanya Santi menyarankan agar kalian dijodohkan. Dijodohin gimana? Nggak bisa. Lu tuh gimana sih? Berarti Neng Santi udah lama demen sama lu. Udah mau aja, kenapa sih disuruh kawin susah bener ya? Iya. Nggak maunya. Rahmat kan sudah punya Asia. Lagi pula, Rahmat kan masih kuliah. Alah, Mat, nggak masalah. Masalah kuliah lu, masalah rumah tangga lu, ya dijamin sama mertua lu. Kan kebetulan beban babe sama nyalu jadi ringan. Pokoknya hidup lu, rumah tangga lu, dan keturunan lu pasti terjamin. Percaya deh. Nggak bisa, nggak bisa. Kita udah saling cinta, Be. Alah, Rahmat. Cinta itu bisa timbul belakangan. Nggak bisa. Pokoknya Rahmat sudah punya Asia. Asia itu tidak usah lu pikirin. Biar nanti itu urusan babe. Tugas lu harus nikah dengan Santi. Nggak mau? Hei, lu jangan coba-coba ngelawan babe ya. Pokoknya lu harus menikahi Santi. Lu itu anak satu-satunya babe dan yang tertua. Babe itu ingin lu jadi penerus nama dan keturunan babe. Ngerti gak? Be, babe itu udah tergila-gila sama harta. Apaan sih? Apaan sih? Nah, pokoknya babe itu sudah menerima lamaran keluarga Pak Dedi. Kalau lu nolak, lu berarti bukan anak babe. Babe nggak mungkin punya anak yang... Lebih baik lu nggak usah pulang ke rumah ini. Ngerti? Bodoh. Bang, udah deh terima aja daripada ribut, Bang. Lu lagi bukan bantuin gue. Iya, tapi Bang, Pokoknya besok kita silaturahmi ke keluarga Pak Dedi. Dan lu harus nikah dengan Santi. Lagian denger ya, aku tuh nggak bakalan pernah takut. Nggak kayak lu. Wahai manusia. Mari Pak Husen, mari, silahkan masuk. Ayo, silahkan. Ibu apa kabar? Baik. Rahmat, kok diam aja? Ayo salaman sama bapak dan ibu. Kamu masih ingat nggak nih sama om sama tante? Masih. Kamu ganteng ya. Santi. Ayo masuk dulu yuk. Ayo, silakan masuk. Ayo. Ayo saling dulu sama om sama tante. Ayo, saling. Waduh, cantik banget ya Santi ini. Loh, Santi, Rahmat kok nggak disalamin? Ayo salam. Ayo Mat, nggak apa-apa. Ayo salam sayang. Ayo, nggak apa-apa. Salam dong sayang. Ayo Pak Husen. Mari Bu, ayo silakan. Ayo Mat duduk ya. Sini. Katanya mau bicara, Pak? Asia, abang mau jelasin semuanya, Asia. Nggak perlu, Bang. Asia benar-benar cinta sama abang. Tapi Asia nggak nyangka hubungan kita kayak begini. Asia, dengar Asia. Abang nggak mau hubungan kita ini berakhir. Cukup. Asia kembalikan cincin ini kepada abang. Asia nggak butuh. Asia, tunggu Asia.
ku rasakan, beban kau sandarkan kepada diriku yang lemah ini. Tolonglah oh Tuhan, beri aku jalan yang terbaik bagiku. Mohon petunjuk-Mu. Cobaan dari-Mu, oh Tuhan, yang Engkau berikan kepada diriku. Berat ku rasakan, beban Kau sandarkan kepada diriku yang lemah ini. Tolonglah oh Tuhan, beri aku jalan yang terbaik bagiku. Mohon petunjuk-Mu yang terbaik bagiku. Mohon petunjuk-Mu. Jadi lu disuruh pulang, disodori cincin yang baru, terus disuruh mengawini anak orang kaya itu. Enak banget sih lu. Mana enak sih? Gua nggak dapet cinta yang sebenarnya. Kayaknya sih kelihatan benar-benar patah hati. Tom, gimana gua nggak sakit hati? Hah? Gua nggak bisa berontak. Asia juga sama seperti itu. Gua kasihan sama dia, Tom. Gua benci sama mereka. Waduh, benar juga. Saya terima nikahnya Santi binti Dedi Armantono dengan mas kawin cincin seberat 10 gram dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, mari silakan, ayo. Ya. Ini rumah hadiah perkawinan kalian dari Papa. Bagus kan?
Perabotannya semuanya dari Mama. Kalau ada yang kurang, kamu tinggal bilang sama Mama ya sayang. Iya, Ma. Makasih ya, Ma. Iya, sayang. Makasih ya, Pa. Mat, lu kok nggak ngomong terima kasih sama mertua? Lu ngomong dong. Iya, Babe lu dikasih mobil juga. Ayo. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ma. Oh ya, Sa. Nanti mama kamu akan transfer uang belanja tiap bulan. Juga untuk keperluan lain. Untuk uang kuliah Rahmat, kamu tinggal bilang saja. Iya, Pa. Makasih ya, Pa. Ya. Mat, enak kan lu, Mat? Hah? Kurang apa lagi? Mas, sini. Kenapa sih, Mas? Pakai nanya lagi. Mas, nyesel ya nikah sama saya? Maaf ya, Mas. Gara-gara Santi, Mas jadi putus sama Asia. Jangan sebut nama itu lagi. Cinta kita berdua itu suci. Kita hanya jadi korban. Mas, saya minta maaf. Saya nggak bisa lupa dan selalu mendambakan kalau Mas menjadi suami saya. Dan mengalami malam pengantin seperti saat ini. Mas. Udah. Jangan pegang saya. Kasih, mengapakah dengan sikapmu kini berubah? Kau diam membisu, aku jadi ragu, hatiku bertanya, ada apakah denganmu? Kasih, mengapakah dengan sikapmu kini berubah? Kau diam membisu, aku jadi ragu, hatiku bertanya, ada apakah denganmu? Kasih, mengapakah kau membisu? Mengapakah dengan sikapmu kini berubah? Kau diam membisu, aku jadi ragu, hatiku bertanya, ada apakah denganmu? Kasih, mengapakah kau membisu? Menikah denganku, mungkin menyesal menikah denganku. Kasih, mengapakah dengan sikapmu kini berubah? Kau diam membisu, aku jadi ragu, hatiku bertanya, ada apakah denganmu? Kasih, mengapakah dengan sikapmu kini berubah? Kau diam membisu, aku jadi ragu, hatiku bertanya,
Ngapain sih lu nongkrong di sini mulu? Nggak kasihan sama istri lu? Udah baik kayak gitu, lu cuekin aja. Kadang-kadang lu. Biarin aja. Dia kan tahu gue nggak cinta sama dia. Sekarang itu bukan waktunya membicarakan soal cinta. Yang nyatanya sekarang kau sudah menikah dengan dia. Lagian kurang apa sih si Santi? Sudah baik, cantik lagi. Yang harus lu ingat ya, lu gak usah pusing-pusing mikirin biaya hidup lu, biaya kuliah lu. Rese lu ya. Dan yang gue dengar, bapak lu itu sudah menjadikan lu pengusaha batu kali dan pasir. Begitu juga dengan mertua lu kan? Harusnya lu itu bersyukur, bangga, senang gitu. Tom, justru itu yang bikin gue sakit hati. Hidup gue diumpanin, orang tua gue disubsidi. Gue merasa dijual untuk mendapatkan semua itu. Tapi itu kan buat kalian juga, buat lu sama si Santi. Udah deh, mendingan sekarang lu berusaha menerima dan lu belajar berusaha mencintai Santi, oke? Dasar lu. Gak realis lu. Jadi lu yang marah. Gue marah karena lu itu konyol. Nyebelin. Ngapain sih masih di situ? Kan aku mau nemenin Mas. Saya nggak perlu ditemenin. Iya, tapi kan aku mau tidur bareng sama Mas. Dasar lu. Mendingan begini aja. Kalau lu berhubungan dengan Santi, lu bayangin aja muka si Asia. Ya Asia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau cari siapa? Asianya ada. Asia? Ya. Ada cari kamu. Asia? Siapa ya? Nggak kenal kok, Bang. Kamu nggak kenal? Asia? Ngapain lu kesini ya? Hah? Apa? Mau ketemu Aisyah? Kagak pakai ketemu dia. Kan gue udah bilang, jangan pernah deket-deket dia lagi. Hah? Haram anakku deket-deket sama lo. Hah? Ngerti lo? Dia udah dilamar sama anak orang kaya. Lihat gue. Anak gue udah dilamar sama anak orang kaya. Lu pikir keluarga lo doang yang bisa kenal sama orang kaya? Iya? Hah? Minggat lo, minggat. Gue bilang minggat. Apa perlu getas batang leher lo? Baru minggat. Sana minggat. Minggat. Kutu kupret. Mas, udah pulang. Mas, tadi aku ke dokter, Mas. Loh, kamu sakit? Enggak, aku nggak sakit. Tapi aku periksa. Maksud kamu apa sih? Kata dokter, aku positif hamil, Mas. Kamu hamil? Kenapa? Mas gak suka ya? Aku gak ngira kalau Mas gak suka. Tadinya, aku pengen secepatnya punya anak, Mas. Supaya ada yang bisa mempersatukan cinta kita. Bukan begitu. Seharusnya kalau kamu punya rencana seperti itu, kamu mesti bilang dulu ke saya. Mas, kalau gitu, saya minta maaf ya, Mas. Tapi, gak apa-apa kan, Mas, kalau kita punya anak? Ya, Mas. Mas tahu nggak? Aku udah ngabarin Mama, udah ngabarin Papa, kalau kita bakalan punya anak. Terus, reaksi mereka tahu nggak, Mas? Mereka tuh seneng banget. Ya, Mas. Kalau ke Nyak Babe, Mas ngomong sendiri ya. Aku malu, Mas, ngomongnya. Ya? Mas, ya? Gak terasa ya, Pak? Ternyata kita udah tua. Sebentar lagi kita udah mau punya cucu. Ma,
Kalau begitu, mulai bulan ini Mama kirim transfer uang lebih banyak buat Santi. Mungkin dia memerlukan apa-apa. Iya, Pak. Tapi kita juga harus nengokin Santi untuk ngasih lihat bahwa kita ini bahagia, udah mau punya cucu. Enak banget si Rahmat itu. Dimanja-manjakan terus. Kerjanya cuma makan, tidur. Gak usah ngurusin istri. Hidupnya serba gratis. Cuma gara-gara Santi tergila-gila. Semua jadi ikutan gila. Biarin aja, Ma. Hamil? Seneng ya. Toker juga ya anak gue Kita si bakal Rahmat punya itu. cucu. Iya. Ya udah, lu Sini, besok Bang. ke sana ya. Ajak si Ma. Bawain kayak makanan. Ya, barangkali menantu lu doyan. Abang gak ngikut? Gue mana sempat. Apa lu gak lihat? Gue sibuk sekali mengurusi perusahaan batu dan pasir itu. Alat pemecah batu dari Taiwan itu sudah datang. Makanya gue harus mengawasi pemasangan alat itu. Tuh kan, bunyi lagi. Siapa lagi sini? Siapa sih, Bang? Halo? Hei, Mat. Gimana? Truk yang keprosok tadi sore itu apa udah ditarik? Lu bilangin sama supir-supir truk itu. Kalau bawa truk itu harus hati-hati. Lu tahu nggak? Harga truk itu ratusan juta sebiji. Makanya kalian harus hati-hati. Wahai manusia. Ayo, itu dia. Maaf, Suster. Lihat dong, kan, Pak. Keluarga Nyonya Santi. Iya, iya, Suster. Anaknya laki-laki. Selamat ya. Sen, cucu kita, Sen. Iya. Ayo. Nah, tuh Papa pulang. Ayo tuh Papa sayang. Papa. Papa. Tuh. Tuh Papa sayang. Dari siapa nih? Oh, ini kiriman dari Mama, Mas. Oh ya, Mas mau makan? Gak usah. Saya mau pergi lagi. Loh, Saya cuma mau ngambil buku doang. Mas tuh terlalu banyak menghabiskan waktu di luar, tahu nggak? Habis gimana? Namanya orang masih kuliah. Ya gimana, Mas? Aku maunya Mas tuh ngulangin waktu di rumah sama Rehan. Aku nggak salah kan? Untuk sekarang nggak mungkin. Saya harus nyelesain kuliah saya dulu. Mas tuh jangan terlalu ngoyo. Ntar juga lama-lama selesai. Lagian, Papa kan dukung kita, Mas. Tolong, kamu jangan sebut-sebut soal bantuan itu. Itu bukan kemauan saya, kamu tahu itu. Maaf, Mas. Saya cuma pengen kalau Mas lebih dekat sama Rehan. Biar nanti Rehan deket sama papanya. Maaf ya, Mas. Maaf ya. Sayang. Cep. Iya, sayang. Saya jalan ya. Lucunya. Jadi gemes. Bagaimana, Mat? Punya anak secakep ini? Pasti seneng banget ya? Sudahlah, lupakan Asia. Asia kan... Udah deh, jangan ngomongin Asia lagi. Gini loh, Mat. Asia kan sudah milik orang lain. Jadi, kalau lu sayang dengan anak lu harus sayang juga dengan istri lu. Lagian, istri lu kan cantik. Baik juga. Iya kan? Udah deh, kalau lu gak mau menyayangi anak lo, gue aja yang menyayangi. Halo sayang. Sama papa ya?
digendong juga. Mari Pak, hati-hati Pak. Biar saya pegang. Udah lu gak usah pegang. Gue bisa jalan sendiri. Baik Pak, maaf Pak. Habis. Aduh. Kenapa Bang? Teriak-teriak. Habis. Aduh. Habis. Apanya habis Bang? Apa? Usaha galian pasir dan batu disegel. Disegel? Bagaimana caranya bisa disegel? Dasar si Badrun. Penipu. Lu kan tahu, semua surat-surat izin gua serahkan semua pada dia. Ternyata surat-surat itu bodong, palsu. Semua habis. Palsu? Bagaimana kok bisa palsu tuh surat-surat ya? Sebagian mesin dan truk disegel, ditahan polisi sebagai barang bukti. Aduh. Terus sekarang bagaimana? Abang udah lapor pada Pak Dedi? Kagak tahu. Malah gua pusing. Pat. Iya Pak. Lu sekarang ke rumah Pak Dedi. Laporin semua apa yang terjadi ya. Baik Pak. Lu cepet. Lu kok bengong? Iya Pak. Ayo. Aduh, habis. Aduh, bangkrut. Jadi gembel dah kita. Apa kamu bilang? Disegel? Iya Pak. Jadi bagaimana dengan mesin pembelah batu dari Taiwan itu? Mesin dan beberapa truk dijadikan barang bukti dan yang lainnya disegel Pak. Kau bilang apa? Satu mesin dan beberapa truk. Kamu tahu, itu saja sudah berapa ratus juta harganya. Dasar orang benar-benar nggak punya bakat maju. Sudah dikasih modal, dikasih tahu bagaimana caranya. Malah aku sudah carikan pelanggan untuk dia. Ngurus izin perusahaan dan pajak saja tidak becus. Sama itu seperti anaknya itu si Rahmat, bisanya hanya anak saja. Jadi, Mat, sini Mat. Iya Pak. Kamu bilang sama si Husin gitu. Dia harus bisa mengembalikan barang-barang yang sudah aku beli semuanya. Sana. Iya Pak, baik. Makanya Pak, Dani kan sudah kasih tahu, kalau nolong orang kayak si Husen, sama aja ngasih boneka bagus ke monyet. Ya kalau sudah puas, dibuang. Kalau enggak, disobek-sobek. Diam kamu. Papa tidak perlu komentarmu, ngerti kamu? Apa? Dia bilang gua bodoh. Bang, bukan salah dia. Kurang ajar si Denny. Mentang-mentang dia kaya, dia seenak yang ngata-ngatain orang. Gua harus ke sana. Pak. Abang mau kemana? Bang. Diam lo. Ini urusan laki-laki. Ini menyangkut harga diri keluarga kita. Gue harus nemuin Daddy. Jadi. Bang, jangan emosi Bang. Mat, cepet lu susul juragan lo. Saya takut Bu. Takut. Pasti saya dimarahin lagi Bu. Lu pakai takut segala, ayo cepet. Ibu saja dimarahi, apalagi saya Bu. Pasti dibejek-bejek Bu. Sana marah, sini marah. Aduh, pusing. Dia pikir dengan duitnya dia bisa membeli anak gue. Lihat saja. Rahmat gue suruh cerain anaknya, dia tahu rasa dia. Hei Daddy, keluar. Daddy. Hei Daddy, cepat keluar. Keluar kau Daddy. Jangan jahat kau. Hei, mau apa kamu kemari? Aku sudah tidak ada urusan lagi denganmu. Hei Daddy, gue gak terima anak gue dibilang jelek-jelek begitu. Rahmat itu mahasiswa, calon sarjana, tahu? Memang nyatanya begitu kan? Aku yang ngawinin, aku yang beliin rumah, aku yang kasih belanja tiap bulan. Apa itu namanya bukan? Apa lu udah lupa, ha? Lu yang datang kemis-kemis sama gue, agar anak lu bisa kawin sama anak gue. Karena anak lu tuh sudah dan tergila-gila sama anak gue, tahu? Jangan sok belagu kamu. 100 orang seperti anakmu bisa kudapatkan. Tidak perlu anak sopir seperti kamu. Asal kamu tahu saja, banyak anak pejabat dan pengusaha yang mau jadi menantuku. Anakku saja yang milih anak kamu. Mentang-mentang lu udah kaya, ha? Sombong lu. Emangnya gue nggak tahu, ha? Lu dulu tuh supir seperti gue. Memang, aku jadi kaya karena aku pakai otak. Tidak seperti kamu.
Kamu dikasih modal, malah bikin bangkrut. Dasar otak. Sialan lo, kurang ajar. Jangan, Pak. Bapak jangan. Jangan kayak anak kecil begini, Pak. Jangan. Suamimu itu jelas ngomong banget. Pak, Bapak tolong pulang dulu. Kalau Bapak di sini keadaan barunya, Pak. Tolong, Pak. Tolong. Dasar keras kepala. Kamu orang nggak tahu dia. Pak, sabar, Pak. Gua suruh anak gua cerai anak lu. Udah, Pak, sudah. Pergi sana lo. Kurang ajar lu. Pulang dulu, Pak. Pergi jauh. Sudah. Ayo, Ma. Wah, segar. Pokoknya cerai. Pokoknya cerai. Jangan emosi begitu, Be. Apa nggak bisa diselesaikan baik-baik, apa? Gue nggak terima. Gue nggak sudi dihina. Ini siapa yang hina Babe? Diam lu, diam. Telepon abang lu. Suruh pulang sekarang juga. Kalau perlu malam ini juga. Bilang penting sekali. Iya, tapi Babe jangan marahin Nya dong. Ayo sudah. Iya. Babe nih. Ngomel mulu, pusing. Ima nggak bilang apa-apa. Enggak, Papa bilang harus pulang secepatnya. Kalau bisa malam ini juga, Mas. Ya udah, saya jalan dulu ya. Ya udah, hati-hati ya, Mas ya. Iya. Dah, Papa. Dah. Gue nyesel ngawinin lu sama anaknya si Dedi itu. Dia yang minta-minta sama Babe untuk besaran sama dia. Dia juga janjikan macam-macam. Karena anaknya itu sudah pengen kawin sama lu. Sampai sakit-sakitan segala. Ternyata dia itu ngomong apa? Lu tahu dia itu ngomong apa? Dia bilang, Babe ini gak punya otak. Babe ini sama lu yang katanya cuma bikin anak. Sekarang lebih baik lu ceraiin anak si Dedi itu. Babe gak terima lu dikatain. Lu pulang dan pikirin kata-kata Babe ini. Dan cepat ambil keputusan. Babe cuma ingin lu ceraiin si Santi itu. Titik. Be. Tunggu, Be. Rama sudah terlanjur kawin dengan Santi. Jadi tolong, Be. Jangan disangkut pautkan dengan usaha pasir itu, Be. Babe nggak butuh nasihat lu. Pokoknya lu pikirin dan laksanakan kata-kata Babe. Kalau lu masih mau dianggap anak Babe. Babe nggak main-main. Babe serius. Be. Babe anggap Rahmat nih sih, Be. Dulu Babe memaksa Rama supaya putus dengan Asia dan ngawinin Santi. Sekarang Babe memaksa Rama supaya nyerahin Santi. Be, Babe seenaknya banget sih, Be. Emang Rahmat mau neka apa? Lihat. Anakmu sudah pintar ngomong ya. Pokoknya lu pulang dan ceraikan dia. Mampus dia. Biar dia tahu rasa. Be. Rahmat. Mat. Ada apa? Gara-gara Bang Dani telepon, aku nggak bisa tidur, Mas. Babe udah ngomong kan sama Mas. Terus. Dani ngomong apa? Katanya, Papa sama Babe ribut, Mas. Gara-gara usaha batu pasir itu. Terus mereka marah-marah dan mereka maki-makian. Lantas mereka mau misahin kita, Mas. Ntar Bang Dani mau datang jemput aku sama Rehan, Mas. Ya, kalau udah maunya begitu, mau ngomong apa? Terserah. Mas kok ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Mas tega ngebiarin aku sama Rehan keluar dari rumah ini. Mas gak mau mempertahankan kami, Mas. Loh, kok kamu jadi nangis? Kita harus hadapi semua ini dengan tenang. Pokoknya aku gak mau dipisah-pisah. Aku gak mau pisah sama Rehan. Aku gak mau pisah sama Mas. Aku gak mau. Untuk sekarang ini kita gak bisa ngebantah apa-apa. Selain itu, kalau kamu ikut saya, kamu harus siap hidup sengsara. Mas, Santi siap, Mas. Santi siap. Siap? Siap buat dibenci keluarga kamu? Karena mama kamu udah benci saya sekarang. Gak mungkin, Mas. Gak mungkin. Papa Mama tuh sayang sama aku, Mas. Selama aku masih sayang sama Mas, Papa Mama gak mungkin benci sama Mas. Sekarang semua terserah sama Mas. Terserah Mas mau ngomong apa.
Saya disuruh Papa menjemput Santi dan Raihan. Dan sebagai orang yang selama ini sudah merasakan kebaikan Papa, saya harap kamu tidak mempersulit. Maksudnya apa? Tidak mempersulit agar Santi mau ikut. Gimana nanti? Biar urusan belakangan. Santi! 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 Sana. Santi, ayo. Siapkan barang-barang kamu. Enggak. Santi nggak mau pergi kalau Mas Rahmat nggak mau nganterin Santi. Santi, kalau aku ikut, nanti akan menambah persoalan. Lebih baik kamu sama Raihan pergi dulu. Mas mau kita dipisahin? Gimana nasib Raihan, Mas? Enggak. Pokoknya kalau kayak gini caranya, Santi nggak mau. Santi nggak mau dipisahin dari Mas, Santi nggak mau dipisahin dari Raihan. Biarpun Bapak ngamuk, Santi nggak peduli. Atau bunuh Santi sekalian pun Santi nggak peduli, Mas. Santi, kamu jangan konyol. Apa aku harus paksa kamu? Santi, udahlah, jangan nangis terus. Saya janji, kalau papamu misahin kita, saya akan mengambil kalian kembali. Karena kalian tanggung jawab saya. Cepat! Cepat buka pintunya! Pada kemana aja sih orang di sini? Babe dari tadi berteriak-berteriak. Apa lu nggak dengar? Apa lu nggak punya telinga? Barangkali kalau ada orang sekarat udah mati kali. Be, ngapain sih malam-malam kemari? Biasanya kan juga telepon dulu. Ngapain Babe malam-malam kesini? Hah? 2 hari yang lalu? Hah? Yang gue denger istri lu sama anak lu dibawa mertua lu ke rumahnya. Hah? Lu masih di sini? Hah? Hah? Apa lu udah betah tinggal di sini? Jadi menantu orang kaya? Lu nggak mikirin perasaan hati Babe lu yang dihina orang, disakiti orang karena lu udah hidup enak. Ah, udah deh Be, ngapain ngomong gitu sih Be? Kayak anak kecil aja Babe. Apa? Kurang ajar lu. Lu bilang Babe lu ini anak kecil? Hah? Babe ini yang selama ini nyekolahin lu, yang besarin lu, hah? Yang membuat lu lahir. Oh, karena lu udah dikasih hidup senang, lu jadi gak punya. Makanya lu tenang-tenang aja. Bukannya pergi dari rumah ini. Kemana sih lu? Babe dihina orang dan dilecehin orang. Lu diam-diam aja. Be. Dilecehkan itu ada sebabnya, Be. Babe kok nyalain Rahmat sih, Be? Be, kalau Babe mau jujur, Rahmat itu cuma sebagai korban. Korban? Hah? Korban apa lu, hah? Malah hidup senang lu. Lu dikasih dikasih rumah, dikasih harta, dikasih duit, apa itu korban? Be, udah Be. Babe nggak usah mencampuri urusan rumah tangga Rahmat, ya Be? Santi itu istrinya Rahmat, dan bersama dia itu ada anaknya Rahmat. Rahmat akan jemput mereka. Rahmat wajib melindungi mereka. Lu udah gila kali ya? Orang gak punya harga diri lu. Hah? Ceraikan dia. Nggak bisa, Be. Dulu Babe ngorbanin tunangan Rahmat. Sekarang Babe mau ngorbanin istri dan juga anak Rahmat. Itu nggak adil, Be. Istri sama anak lu gak bakal dibalikin sama mertua lu. Lu harus ceraikan dia. Nggak bisa. Rahmat akan bawa mereka. Lu bawa kemana? Bawa kemana? Haram gua melihatnya. Kalau lu nekat juga, haram gua nginjek rumah lu. Be, Rahmat sudah dewasa. Rahmat nggak sebodoh yang orang kira. Ya, Be? Rahmat akan mengatasi dengan cara Rahmat sendiri. Lu benar-benar anak gak tahu diri lu. Pokoknya gua gak mau tahu. Lu harus ceraikan dia. Malam ini harus ceraikan dia. Halo? Halo, Mas. Gimana kabar kamu? Kita di sini sehat-sehat aja. Mas gimana di sana? Sehat kan? Iya, sehat. Oh iya, Mas. Ada yang mau saya omongin sama Mas. Ada berita apa, San? Kata Papa, rumah kita mau dijual. Rumah dijual? Kenapa? Iya, kita disuruh pindah ke sini, Mas.
Uang penjualan rumah itu nanti akan Papa belikan lagi rumah di sini. Biar kalian lebih dekat dengan Papa dan Mama. Bukan begitu, Ma? Iya, sayang. Oh ya, Santi. Biarkan si Rahmat itu bekerja di perusahaan Papa saja. Mungkin dia punya bakat untuk menjadi pengusaha yang besar. Ya, paling tidak dia itu mudah diajari. Karena dia itu sudah hampir sarjana. Bukan begitu, Ma? Iya. Satu lagi, Santi. Papa sudah sediakan kantor, mobil, apa lagi? Ya. Makasih ya, Pak. Untuk lebih jelasnya, mendingan Mas langsung kesini aja. Jadi Mas bisa ngobrol sama Papa, kan lebih enak. Ya kan? Halo? Halo? Mas? Mas? Mas bisa kesini nggak? Iya. Besok saya usahakan ya. Bener, Mas. Kalau gitu, Santi tunggu ya, Mas. Lagian, Santi sama Rehan udah kangen banget sama Mas. Dah, Mas. Permainan apa lagi ini? Babe emang salah. Tapi papanya Santi juga gak kalah egois. Apakah ini bujukan manis tapi berbisa? Sama Papa. Nih, Pak, gendong nih. Kayaknya udah kangen banget sama Papa. Kangen ya sama Papa. Ih, kangen. Mamanya tuh yang kangen. Mama bisa aja deh. Sehat, Ma? Iya, alhamdulillah sehat. Iya, sayang. Kenapa, sayang? Papa sudah pulang? Belum, Papa masih di kantor. Sekarang sibuk banget. Soalnya Dani kan sekarang disuruh megang perusahaan yang baru. Jadi Papa nggak ada yang dampingin. Iya. Kenapa sayang? Sini sayang. Kita gendong tuh, Ma. Cep. Udah sayang. Diam. Cep. Ayo kita masuk yuk. Ayo. Iya. Sayang. Mat? Sini, Mas. Pak, kapan datang? Ayo, sayang. Tadi sore, Pak. Sini. Oh ya, Mat. Gimana? Kamu ngerti kan maksud pesan yang disampaikan oleh Santi? Ngerti, Pak. Apa, sayang? Ya, Papa harap itu? kamu tidak berkeberatan. Iya, Rahmat sedang pikir-pikir, Pak. Barangkali Papa benar. Duduk sini ya. Rahmat ada bakat buat terjun di bidang bisnis. Tapi alangkah baiknya kalau Rahmat mempelajari dulu situasinya. Ini bukan barangkali, Rahmat. Kamu itu punya bakat dan pasti bisa. Bukankah kamu sudah hampir sarjana? Sudahlah, Mat. Kamu bekerja dan majulah bersama Papa di sini. Ini juga demi kemajuan Santi dan kamu, juga anakmu Rehan. Sayang. Dan Papa juga sudah sediakan mobil, kantor, apa lagi? Sayang. Rahmat butuh 1-2 bulan lagi, Pak, untuk skripsi dan sidang akhir. Pak, Rahmat kesini karena saya kangen sama Santi dan juga Rehan. Kami itu suami dan Papa yang baik, Rahmat. Dan Santi sudah cerita banyak sama Papa. Dan Papa sangat berterima kasih pada kamu.
kamu tahu, dulunya Santi ini sangat lemah dan dimanja. Waktu itu Papa sangat ragu menikahkan kalian, tapi ternyata tidak. Malah Santi sangat bahagia setelah menikah dengan kamu. Besok saya pulang pagi-pagi ya. Loh Mas, kok buru-buru sih? Ada masalah penting yang harus saya selesaikan. Ini menyangkut nasib kita bertiga, San. Kita bertiga? Iya. Kamu, Rehan, dan juga saya. Memangnya ada apa sih, Mas? San, sebenarnya saya mau nanya ke kamu. Apa kamu benar ingin menjadi istri saya untuk selama-lamanya? Mas, itu emang impian saya sejak dulu. Aku tuh pengen banget kalau misalnya nikah sama Mas, mendampingi Mas. Mas masih sayang sama aku kan? Mas masih mencintai aku kan? Iya. Sama seperti waktu kita kecil. Mas, ngomong dong Mas, ada apa sih? Jangan bikin Santi takut, ya? Saya bukan mau menakut-nakuti kamu. Lebih baik saya berterus terang. Babe maksa saya untuk nyerahin kamu. Ya Allah Mas, Babe kok jahat kayak gitu sih Mas? Tapi saya tolak. Saya tolak karena saya merasa wajib melindungi istri saya dan juga anak saya. Saya sayang sama kamu, San, dan juga Rehan. Tapi kalau saya tetap sama Santi, Babe ngancem. Babe nggak akan ngaku saya sebagai anaknya lagi, dan saya nggak boleh nginjek rumahnya lagi. Ya Allah Mas, saya jahat gitu sih Mas? Itulah persoalannya. Babe dan juga Papa itu sama. Kalau saya nggak pindah ke sini, nanti Papa akan memisahkan kita. Tapi kalau saya pindah ke sini, itu sama saja saya melukai hati Babe, dan itu akan menjadi beban saya seumur hidup. San, saya punya suatu pemikiran dan suatu rencana. Itu pun kalau kamu setuju. Apa Mas? San, kamu kelihatannya ragu. Kenapa? Enggak Mas, aku nggak ragu. Aku ikhlas Mas. Aku ikhlas. Demi aku, Rehan, dan juga Mas. Ya Mas ya. Ngopi Bang? Rahmat benar-benar nggak punya malu. Keterlaluan. Kenapa sih Abang ngomong gitu? Bagaimana tidak? Istri sama anaknya ditahan sama mertuanya. Dia masih tetap tinggal di rumah itu. Ya, barangkali dia milih jadi anak durhaka daripada dia pulang ke rumah ini. Babe, kayak nggak tahu aja. Paling juga Bang Rahmat punya alasan sendiri kali, Beh. Alasan apa? Yaitu alasan nggak punya harga diri, alasan nggak punya malu. Ih, Babe gimana sih? Dulu aja Bang Rahmat kudu mutusin si Asia, terus kawinin si Santi. Sekarang enak aja main keren anak orang. Aduh, Ima jadi kagak ngerti deh. Diem lu. Lu anak kecil, tau apa sih? Kalian tidak bisa merasakan bagaimana perasaan Babe. Nyak pergi dulu, Nyak. Iya. Hati-hati ya. Iya. Gak bisa menghargai orang tua. Bukan begitu, Bang. Dia memang beda sama kita. Dia lebih berani ngomong. Lebih gitu deh, Bang. Diam lu. Mana kopi? Mana kopi? Itu. Udah ada dari tadi. Awas panas. Ada apa, Ma? Santi sama Rehan gak ada, Pak. Loh, kemana dia? Gak tahu, kamarnya kosong, lemarinya kosong, baju-baju mereka juga gak ada, Pak.
Apa? Semuanya kosong, Mang? Iya. Ini pasti kerjaan si Rahmat, Pak. Kalau ini kerjaan si Rahmat, kurang ajar dia. Rupanya anak itu sudah berani melawan aku. Pak, anak kita gimana? Cucu kita bagaimana, Pak? Sudahlah, Mas, sudah. Makanya, Pak, Dani sudah bilang, jangan manjakan anak supir konyol itu. Kalau gitu kita cari ke rumahnya. Kalau nggak ada, kita susul ke kota. Ya sudah, kamu ikut. Ayo. Ya. Bang, itu di depan ada orangnya Pak Dedi. Alah, ngapain lagi dia kesini? Mau cari gara-gara lagi dia? Enggak, katanya Santi sama Rehan hilang, Bang. Ya, ini pasti si Rahmat. Dasar anak. Ngapain dia bela-belain anak si Dedi gitu? Ayo cepat. Cari siapa ya, Pak? Kami mencari anak kami Santi. Ada? Di sini nggak ada namanya Santi. Ini kan rumah anak kami. Kamu siapa? Loh, saya pemilik rumah ini dan kami membelinya sebulan yang lalu. Kamu beli dari siapa? Dari Pak Rahmat, tapi atas kuasa Ibu Santi. Gila si Rahmat itu, Pak. Jual rumah tidak bilang-bilang tuh anak. Memang kurang ajar itu si Rahmat. Jual rumah tidak bilang. Keterlaluan. Maaf ya, Pak. Tolong urusan keluarga Bapak jangan dibawa ke sini. Silahkan. Kurang ajar. Kita semua sudah dibohongi sama mereka. Mama nggak nyangka Santi nipu kita. Iya, cinta Santi dan cinta si Gembel itu cinta gila. Cari siapa ya, Pak? Gue cari anak gue, Rahmat. Iya, udah pindah. Pindah? Hei, anak lu itu sama dengan kamu. Sama-sama tukang porot. Dia jual rumah yang kubelikan. Makan di rumah lu. Gue mencari anak gue. Hei, sabar, Pak. Anak lu tuh yang membawa kabur anakku. Anakku yang bawa kabur anak gue. Anak lu tuh gatel. Dia yang tergila-gila sama anak gue. Aku kemari akan menjemput anakku dan cucuku, tidak tukang porot. Pak, udah, Pak. Lu jangan ngomong sembarangan ya. Walaupun lu kaya, gue gak takut sama lu. Jangan kurang ajar. Sudah. Kalian berdua harus pergi dari rumah saya. Pergi. Jangan berkait di sini ya. Saya panggil polisi nanti. Kalian nggak tahu, saya ini anak jenderal. Ngerti? Gue gak takut sama jenderal. Sudah, pergi. Kita pulang. Awas dia. Pincang. Pergi. Mobil lu yang mundurin. Mundurin Sudah, mobil lu. Papa. Mobil lu. Ayo kita pulang. Dasar orang kayak sombong lu. Porot. Biarin. Itu Papa Rehan. Papa pulang. Rehan udah kangen loh, Pak. Hai sayang. Ya kan? Kangen banget. Salam sama Papa. Kalau ngeliat sayang. begini, pasti Papa sangat marah. Kayaknya Babe juga marah deh, Mas. Pasti mereka mencari kita. Rehan kangen Papa ya. Biarin aja, Mas. Yang penting kita udah menghormati mereka. Dan sekarang yang penting, gimana caranya membahagiakan Rehan? Iya, waktu terus berjalan dan hari pun sayang. silih berganti. Sejarah pun pasti akan mencatat. Wahai manusia, jika di